Halo, halo guys. Aduh, maaf ya, beberapa hari ini aku nggak bisa dihubungin. Kerja kelompok kita jadi mundur-mundur terus. Aku nggak on WhatsApp karena HP ku mati. Loh, kok bisa, Kes? Gimana ceritanya? Ya jadi gini ya ceritanya. HP ku tuh mati, terus aku bawa ke counter, di servis. Ternyata HP ku tuh kena virus dari internet gitu, mati terus. Oh, virus dari internet. Pasti kamu klik website palsu ya di internet, terus kena malware. Aduh, ya ampun, kok kamu bisa tahu sih, Bri? Iya, jadi gitu sih ceritanya. Kan aku mau download aplikasi editor video di sebuah website gitu kan, kelihatannya gratis gitu, enak ya. Terus aplikasinya bagus gitu. Tiba-tiba aku klik websitenya, nggak berapa lama HP ku mati deh, jadi nggak bisa on lagi, harus diservis ke counter gitu. Gitu sih. Wah, lain kali kamu harus hati-hati, Kes. Jangan sembarangan klik website gitu. Apalagi kalau kita lihat ada yang triple W-nya rada-rada kagak jelas gitu loh. Bener tuh, Kes. Aku setuju sama apa yang dikatain Jandes. Tapi guys, kan kemarin aku sempat baca sebuah buku tentang internet sama triple W gitu. Terus aku dapat sebuah insight yang menyatakan bahwa triple W dulunya itu nggak bisa diakses oleh semua orang loh. Hanya beberapa orang saja atau beberapa instansi saja. Nah, tentu berbeda gitu sama sekarang kan. Kita semua masyarakat diberikan kebebasan untuk mengakses triple W, baik itu untuk mencari informasi yang memudahkan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, pada awalnya tuh gitu ya. Emang gimana sih perkembangan triple W ini? Siapa penemunya? Aku nggak tahu loh sejarahnya bagaimana. Cuma yang aku tahu pada dasarnya triple W tuh merupakan singkatan dari frasa kata World Wide Web. Nah, jika dipenggal atau dipotong dari satu kata per kata gitu, world kan artinya dunia. Wide artinya apa? Besar kan atau raksasa. Web itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengirimkan data maupun dokumen ke jaringan internet. Nah, jika diambil dari pengertian tersebut, triple W itu diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, maupun menyebarkan data ke jaringan internet berskala besar yang ada di seluruh penjuru dunia. Baik itu dalam bentuk video, gambar, teks, maupun aplikasi yang coba aku download ini. Nah, pada dasarnya juga triple W itu terdiri dari jutaan situs web yang digunakan yang saling berhubungan satu sama lain dan gunanya tuh untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara umum. Nah, sekarang kan kita nggak bisa lepas ya dari yang namanya www.google.com, www.yahoo.com, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di website seperti www.microsoft.com gitu. Aku cuma tahunya itu aja sih. Emang gimana sih perkembangan triple W ini pada awalnya? Latar belakangnya apa sih yang memunculkan triple W ini ditemukan? Nah, menarik nih. Jadi tentu saja triple W ini tidak se-booming saat ini ya, gitu. Jadi latar belakang munculnya triple W ini dikarenakan boomingnya perkembangan sistem informasi global yang saling terhubung atau kita sebut dengan internet. Hanya saja kala itu internet hanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Lagi pula cakupannya itu sempit, belum luas karena belum ada konsep yang mengoneksikan atau menghubungkan banyak orang atau user yang menggunakan internet tersebut. Nah, orang-orang melihat bahwa internet ini memiliki potensi yang sangat besar. Maka dari itu dikembangkanlah triple W ini sehingga kita bisa lihat sampai saat ini gitu. Oh gitu ya, iya sih. Jadi triple W tuh tidak lepas kaitannya dari kemunculan internet ya, boomingnya internet pada waktu itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, apa sih perbedaan dari triple W sama internet itu sendiri? Oh iya, Kes, benar. Nah, ini pertanyaan umum sih yang disampaikan oleh banyak orang karena rata-rata udah tahu internet itu seperti apa dan
triple W itu seperti apa, tetapi belum mampu untuk membedakan keduanya. Pada dasarnya memang keduanya berkaitan erat satu dengan lainnya, tapi berbeda ya. Kalau untuk triple W ya seperti yang telah Kesha katakan tadi, itu lebih kepada sistem pengidentifikasi global untuk mengirim maupun mencari informasi. Nah, sedangkan untuk internet itu sendiri itu lebih kepada jaringan ya, koneksi global akan telekomunikasi yang ada. Jadi kalau secara sederhana bisa diartikan perbedaannya, triple W itu lebih kepada sistem, sedangkan internet itu lebih kepada koneksi telekomunikasi. Seperti itu sih perbedaan singkatnya, Kes. Ngerti nggak? Oh, iya Bri, aku paham. Jadi intinya triple W itu sebuah sistem yang ada di dalam jaringan internet gitu kan ya. Nah, tadi udah sedikit belajar sih tentang latar belakangnya triple W ini dikembangkan karena kemunculan internet itu. Tapi sebenarnya bagaimana sih kronologi secara rinci ditemukannya triple W ini? Siapa sih penemunya? Oh, benar Kes. Benar sih, sebelum kita masuk kepada kronologi, penting bagi kita untuk tahu dulu siapa sosok yang berada di belakang triple W ini. Nah, sosok yang memiliki peran penting dalam triple W ini adalah seorang ilmuwan komputer yang bernama Timothy John Berners-Lee atau kerap dengan sapaan Tim Berners-Lee. Nah, tim ini pertama kali ya menggagas dan mengembangkan triple W ini ketika ia bekerja di European Organization for Nuclear Research atau biasa disingkat CERN di Jenewa, Swiss pada tahun 1989. Nah, setelah tahun itu mulailah penggagasan dan pengembangan dari triple W ini, di mana setahun setelahnya ya di tahun 1990 tim melihat bahwa penggunaan triple W ini masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau banyak user, sehingga tim Berners-Lee menggagas Hypertext Markup Language atau biasa yang kita kenal saat ini dengan sebutan HTML, yang inilah yang menjadi dasar dari laman situs web yang kita gunakan saat ini. Nah, masih dalam tahun yang sama, tim Berners-Lee menggagas lagi akan pembangunan sebuah sistem, yaitu masih sama dengan Hypertext Transfer Protocol HTML yang sebelumnya, tetapi ini digunakan untuk membantu HTML tersebut agar semakin berkembang. Nah, sistem yang dibuatnya yaitu Hypertext Transfer Protocol atau disingkat HTTP, di mana dengan pembangunan HTTP ini menjadi peramban pertama sekaligus web pertama di dunia ya di tahun 1990 tersebut. Nah, kemudian dengan berkembangnya kedua sistem tersebut, pada tahun 1991, tepatnya 6 Agustus, tim Berners-Lee dan timnya berhasil membuat triple W menjadi sistem publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, kemudian di tahun 1993, ya perkembangan dari triple W ini semakin meningkat. Nah, perkembangannya bukan hanya di Eropa saja pada kala itu, tetapi mencakup juga perkembangannya di AS, di mana muncul di Amerika Serikat sebuah peramban triple W yang bernama Mosaic. Mosaic ini didirikan oleh Mark Anderson yang berasal dari University of Illinois. Nah, si Anderson ini dia sangat tertarik dengan perkembangan triple W sehingga dia mendirikan sebuah pabrik yang bernama Netscape Communication Corporation, di mana pabrik ini yang nantinya menjadi peramban pertama sekaligus penggagas Netscape Navigator yang berkembang pada kala itu. Nah, di tahun 1994 ya, Netscape Navigator ini menjadi peramban yang paling banyak digunakan dan paling populer di dunia pada kala itu. Bahkan di setahun setelahnya, pengguna aktif dari triple W itu sudah mencapai jutaan masyarakat. Kita bisa lihat ya, di tahun 1990 aja masyarakat yang belum banyak, penggunaan triple W ini udah mencapai jutaan, apalagi saat ini gitu kan, perkembangannya tentu sudah semakin matang. Apa sih yang menarik dari perkembangan di tahun 1900-an ini, yaitu tertariknya sebuah perusahaan software ternama yaitu Microsoft Corporation untuk bersama-sama untuk mengembangkan triple W ini, di mana peramban yang Microsoft kembangkan itu bernama Internet Explorer atau IE. Nah, di mana pada tahun 1996 IE ini atau
Internet Explorer itu berhasil diintegrasikan dengan sistem Windows yang digunakan. Dan nyatanya pengintegrasian akan kedua hal ini sukses di pasaran, yang membuat IE menjadi web paling populer dan menggantikan pendahulunya Netscape Navigator itu. Mungkin itu sih secara singkat perkembangan dari www di tahun 1990-an. Mungkin untuk di tahun 2000-an, Jandes akan menjelaskannya. Iya, benar sekali ya. Ternyata perkembangan www ini tidak hanya sampai di tahun 1900-an, tetapi dilanjutkan di dalam tahun 2000-an, di mana diawali dengan pada tahun 2003, pada saat itu Apple merilis peramban webnya sendiri yang diberi nama Safari. Nah, web tersebut menjadi web default di Macintosh gitu. 1 tahun berikutnya, di tahun 2004, muncul lagi penantang serius dari IE atau Internet Explorer, yaitu Mozilla Firefox yang dirilis berdasarkan kelemahan-kelemahan IE tersebut gitu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2008, Google tidak mau kalah. Mereka meluncurkan produknya yang disebut sebagai Google Chrome yang menjadi browser dengan tab terisolasi. Artinya jika satu tab tidak berjalan, tab lainnya akan tetap berfungsi seperti itu. Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya sekitar tahun 2013, Chrome akhirnya berhasil menjadi web yang paling populer, melampaui IE dan Mozilla Firefox. Kemudian baru-baru ini sekitar tahun 2015, Microsoft mengganti produk IE-nya menjadi Microsoft Edge yang kini bersaing dengan Google Chrome. Nah, begitulah perkembangan www di tahun 2000-an. Ini dipicu dengan munculnya perkembangan smartphone yang semakin pesat. Sehingga saat ini www ini kita kenal dengan berbagai layanan. Yang pertama itu yang paling sering kita jumpai, yaitu web service, di mana web ini berfungsi untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Contohnya www.gmail.com, www.yahoo.com gitu. Yang kedua, layanan search engine yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana ini merupakan mesin pencarian, suatu layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci yang kita cari. Search engine ini cukup populer seperti www.google.com seperti itu. Yang ketiga ada layanan web hosting, di mana ini merupakan layanan untuk menyimpan database dalam sebuah website yang kita kenal seperti Cloud dan OneDrive. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai portal. Ini merupakan suatu layanan internet di mana ada beberapa layanan sekaligus seperti email, news, dan chatting. Yang kita gunakan saat ini adalah Line. Nah, begitulah kiranya pesatnya perkembangan www ini di tahun 2000-an. Seperti itu, Kes. Wah, ya ampun. Jadi benar-benar sejarahnya panjang ya bagaimana www ini ditemukan dan akhirnya bisa berkembang. Tapi sebenarnya www ini apa aja sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Setauku ya kita akses aja di laptop, di HP kita gitu. Kalau kita berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dari www ini, dampaknya ibarat sebuah koin sih. Jadi ada dua sisi. Ada sisi negatif maupun ada sisi positifnya. Mungkin yang pertama yang dijabarkan sisi positifnya dulu ya. Dimana untuk sisi positif dari perkembangan www, yang pertama itu memudahkan manusia untuk mencari informasi secara real time. Dimana ketika www ini berkembang, ya informasi digital itu ibaratnya air gitu, yang terus mengalir. Bahkan informasi-informasi yang ada ya di dunia bagian barat itu bisa diakses secara real time oleh masyarakat yang ada di dunia belahan timur. Begitu juga sebaliknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa memang masyarakat semakin dipermudah untuk mencari informasi ketika perkembangannya www ini. Nah, dampak yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Nah, hal ini bisa kita lihat ya dengan hadirnya berbagai aplikasi yang disediakan baik itu oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Nah, contohnya kalau yang aku pakai saat ini BPJS Kesehatan sih, di mana aku nggak perlu ribet-ribet lagi untuk pergi ke kantor BPJS untuk membayar iuran, tetapi bisa langsung melalui server yang mereka punya, bisa langsung bayar secara online.
Nah, yang untuk dampak positif yang ketiga, yaitu memberikan informasi pekerjaan. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya online job ya yang bertebaran di internet. Tentu hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian sebuah masyarakat karena semakin sedikit orang yang menganggur. Di samping itu juga dengan adanya informasi-informasi job ini ya menciptakan sebuah kesempatan kerja yang semakin baik dan masyarakat juga semakin kompetitif juga gitu untuk mencari pekerjaan sesuai dengan skill dan passion yang mereka miliki. Serta untuk dampak yang keempat, ini di bidang media, edukasi dan pembelajaran. Nah, contohnya teman-teman itu bisa dilihat ya kalau les privat itu ada ruang guru, ada Kuiper video, sedangkan untuk website pembelajaran mungkin yang biasa kita pakai ada Canva, Wordfall, dan lain sebagainya. Tetapi dampaknya nggak hanya di satu sisi saja ya, sisi positif, tetapi ada pula dampaknya di sisi negatif, yaitu yang pertama, konten berbau sara, ya suku, agama, ras, dan antar golongan itu semakin banyak menyebar. Hal-hal ini tentu tidak lepas daripada masyarakat ya yang dipermudah untuk mengirim maupun mendapatkan informasi, sehingga beberapa oknum yang tak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan integrasi sebuah bangsa akhirnya menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan isu sara, isu suku, agama, ras, dan antar golongan tersebut, sehingga tentu dampaknya hadirnya politik pecah belah atau mampu memecah belah antara kesatuan yang ada di sebuah bangsa. Serta untuk dampak yang kedua, teman-teman, itu yaitu rentannya masyarakat terhadap kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber di sini bisa berbentuk apa aja, ya, baik itu penipuan, baik itu pencurian data maupun transaksi ilegal yang tentu justru merugikan masyarakat yang menggunakan www. Sedangkan untuk dampak ketiga, tentu ini sangat erat di bidang pendidikan, yaitu meningkatnya tingkat plagiatisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik itu mahasiswa maupun siswa. Nah, hal ini tidak lepas daripada banyak masyarakat yang cenderung berpikir instan gitu, langsung mengcopy karya-karya orang lain ya yang bertebaran di www dan mengakuinya sebagai karya milik pribadi. Nah, tentu ini sangat merugikan baik itu penulisnya maupun merugikan pendidikan di Indonesia yang semakin merosot tentu karena banyak masyarakat yang sudah tidak mau berpikir dan cenderung mengcopy paste punya orang lain. Itu sih Kesia untuk penjabaran dampak positif maupun dampak negatif dari hadirnya www. Wah guys, mantap jiwa banget. Makasih ya kalian sudah sharing pengetahuan atau ilmu kalian padaku. Jadi aku sekarang semakin tahu ya bagaimana sebuah www itu dapat ditemukan. Sejarahnya panjang juga, mulai dari tahun 89 sampai tahun 90-an sampai sekarang di tahun 2000-an dengan mudah kita akses di smartphone kita, sebuah website itu. Jadi aku juga belajar bagaimana www ini memberikan sebuah layanan kepada masyarakat, tetapi masih ada juga dampak negatifnya gitu. Ya seperti yang aku rasakan sih, bagaimana ketika orang melakukan sesuatu dengan temuan manusia ini, dengan www ini dengan tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan. Jadi pada awalnya www ini ditemukan untuk kebaikan manusia, untuk kemudahan manusia mengakses informasi, serta mendapat berbagai layanan dengan mudah, tapi dapat disalahgunakan oleh orang lain dengan tidak bertanggung jawab. Nah, aku jadi refleksi juga sih guys, jadi kita sebagai orang percaya juga harus menjadi saksi dimanapun kita berada, termasuk perilaku kita dalam menggunakan www ini, dalam menggunakan sebuah website, kita harus menggunakannya dengan kepentingan yang baik, dengan tujuan yang benar, tidak dengan salah. Oke guys, ya jadi seperti itu, kita lanjutin ya kerja kelompok kita. Makasih untuk infonya hari ini tentang www. Oke, yuk mari lanjut kerja kelompok. Guys, yuk. Yuk.